Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita bisa ketemu lagi dalam kajian tentang Golden Age, stimulasi Golden Age 7 tahun pertama atau 5 tahun pertama ya. Baik ayah bunda sekalian dan rekan-rekan sekalian yang Allah rahmati, semoga berbahagia selalu. Hari ini kita membahas tentang stimulasi Golden Age. Kenapa sih kita harus bahas tentang ini gitu ya? Apa masalahnya gitu ya. Sepanjang saya praktek di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di buah hati ya, Sanita dan buah hati dulunya, itu saya merasa ada masalah apa sih kok remaja-remaja bermasalah? Ada masalah apa sih? Kok ini ibu-ibu muda, ayah-ayah muda kok sampai depresi, ada obstacle lah, frustasi dan sebagainya. Ada apa gitu ya? Disusur-susurin, ternyata ada masalah di 7 tahun pertamanya, perkembangan-perkembangan awal, dasar dari perkembangan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau hari ini kita bahas tentang itu, semoga kita bisa, apa ya namanya ya, meng-cut gitu ya, paling enggak untuk generasi berikutnya nggak begitu lagi gitu ya. Ataupun kita sekarang, kita bisa, "Oh, saya butuh ini, tapi dulu tidak terstimulasi atau tidak terasuh atau terpenuhi dengan baik," gitu. Oh, bagaimana caranya ya? Karena memang otak itu kan plastis ya, bisa bisa untuk apa namanya, bisa dikembangkan lagi walaupun memang effort-nya lebih besar gitu ya. Kalau ada yang bilang, "Aduh, saya nggak punya waktu. Ah, saya sakit," gitu ya. Jadi saya susah nih mengembangkan ini. Sebisa mungkin kita lakukan gitu ya, untuk anak-anak kita di usia 7 tahun atau di 5 tahun pertama di golden age ini. Kenapa? Ayah bunda sekalian, the show must go on, gitu ya. Apapun yang terjadi karena apa? Banyak masalah-masalah yang tadi kita sudah bicarakan tadi ya, yang bermula dari 7 tahun pertama. Dan ini adalah dasar untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya gitu ya. Kalau kita lewati sayang banget gitu ya. Kenapa sayang banget? Karena masa ini tidak berulang lagi gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, kita memperkembangkan anak-anak kita di 7 tahun pertama. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikatnya anak-anak kita yang terlahir dari rahim-rahim pasangan kita, atau yang terlahir dari bunda-bunda sekalian gitu ya, itu semuanya istimewa, brilian gitu ya. Kalau ayah bunda pernah membaca buku di Parent Time itu ada kisah tentang Hi Ahli kan ya. Hi Ahli itu four finger pianist gitu ya. Jadi dia cuma punya jari 4, 2 di kanan dan 2 di kiri, kakinya itu cuma sebatas lutut gitu ya, dan dia mengidap Down syndrome dengan IQ di bawah 70. Jadi, apa yang bisa diharapkan dari anak seperti itu? Ternyata itu kata kita gitu ya. Kalau kata sang pencipta beda, istimewa gitu ya. Bayangkan dengan anak IQ di bawah 70 gitu, dengan 4 jari gitu, tangan 4 jari, terus mental retarded, Down syndrome juga, ternyata kenyataan bilang lain. Bahwa dia adalah four finger pianist, bisa memainkan Mozart, Beethoven, dan lain sebagainya. Itu karena memang asahan di 7 tahun pertamanya gitu ya, luar biasa dahsyat gitu ya. Jadi saya mau ulang lagi bahwa setiap anak terlahir brilian, istimewa gitu ya. Sosok sang juara itu adalah anak kita karena mereka sudah berpacu, berlomba dengan ratusan ribu bahkan jutaan, mungkin miliaran juga kali ya, miliaran sel-sel sperma, dan yang berhasil menembus sel telur itu adalah kita dan anak-anak kita gitu ya. Jadi juara istimewa luar biasa gitu ya. Kalau kita belajar dari para tokoh-tokoh hebat sepanjang masa, apakah itu Muhammad Idris Asy-Syafi'i gitu ya, yang biasa dikenal dengan Imam Syafi'i, yang sudah menghafal Quran di usia 10 tahun, 30 juz, dan sudah menghafal ribuan hadis juga di 15 tahun pertamanya. Di usia 15 tahun sudah menjadi mufti yang memberikan fatwa-fatwa gitu. Ada Sayyidina Ali yang dijuluki sebagai Babul Ilm gitu ya, pintunya ilmu karena saking cerdasnya. Ada Ibnu Sina, di Indonesia ada B.J. Habibie, ada di Mesir ada Yusuf Al-Qardawi, ada Henry Ford dan lain sebagainya. Semua bermula itu
golden age-nya, 5 atau 7 tahun pertamanya gitu ya. Jadi mereka sudah terlihat dan terasa brilian itu di usia-usia dasar gitu ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gordon Dryden dan Janet Foss gitu ya, bahwa 50% itu kemampuan anak ditentukan di 4 tahun pertamanya. Lalu menambah, itu 30% sebelum usia 8 tahun, udah 80% tuh di 7 tahun pertamanya. Tinggal sisanya 20%. Betapa luar biasanya kalau kita melewatkan itu gitu. Jadi ini fase emas yang tidak terlewatkan gitu. Jadi jangan sampai kita lewati dengan alasan apapun gitu, karena memang dampaknya luar biasa. Oke, apa sih golden age itu? Kalau LM, logam mulia, ya itu mahal ya, berharga gitu. Seberapa berharga golden age itu? Luar biasa berharganya, lebih dari sekedar antam, LM, dan lain sebagainya gitu ya, kalau ada yang nyimpan LM. Nah, ini golden age itu sebutan populer sebenarnya, golden age gitu ya. 5 tahun pertama dulu dikenal dengan 5 tahun pertama. Tapi kalau kita merujuk pada tahapan perkembangan dari Sayyidina Ali gitu ya, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, dan otak itu berkembang pesat di 7 tahun pertama, maka saya lebih fokus ke 7 tahun pertama gitu ya, bukan 5 tahun pertama. Nah, kemampuan menyerap anak itu sangat luar biasa banget gitu ya. Luar biasa di usia ini. Ada yang bilang, eee, perkembangan kemampuan menyerapnya itu 2 kali lebih cepat dari orang dewasa. Tapi ada yang bilang, 10 kali lipat, ada yang bilang 20 kali lipat. Dahsyat, 2 kali lipat aja udah dahsyat, apalagi puluhan kali lipat gitu ya. Perkembangan otaknya emang luar biasa pesat. Jadi anak usia 3 tahun itu sudah memiliki otak, kapasitas otak, nih berat otak yang hampir mirip dengan wanita-wanita dewasa. Kalau anak 3 tahun itu sudah memiliki 1.200 gram massa otak, itu wanita dewasa itu 1.250 gram. Jadi cuma beda gocap gitu ya. Itu kan luar biasa perkembangannya gitu ya. Nah, kapan sih kita mulai mengasuh supaya kita nggak melewati golden age buat anak-anak kita ini gitu ya. Eh, kalau ditanya mengasuh, pengasuhan itu sejak prakonsepsi gitu ya, sebelum Natal gitu ya, sebelum lahir gitu ya. Jadi kalau kita belajar dari sebuah kisah masterpiece dari Abu Thalha dan Ummu Sulaim luar biasa banget gitu ya. Ayah bunda pasti sudah pernah dengar kisah tentang Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Luar biasa kan ya? Jadi adalah ibu dan bapak ini, suami istri ini, itu memiliki satu anak gitu ya, anaknya di golden age gitu. Nah, suatu ketika Allah mentakdirkan beda gitu, anak yang disayang gitu. Ternyata kembali ke haribaan Allah gitu ya, kembali ke Allah gitu, karena Allah yang punya segala-galanya. Jadi betapa sedihnya apalagi seorang wanita, seorang ibu yang melahirkan, menyusui dan sebagainya, nggak kebayang rasanya sedihnya kayak apa gitu ya. Nah, tapi luar biasa ya dengan kecerdasan emosi yang luar biasa dari seorang Ummu Sulaim gitu. Jadi dia baringkan di tempat tidur seolah-olah anak ini lagi tidur gitu ya. Ketika datang suaminya, tok tok tok, assalamualaikum, disambut dengan baik gitu ya. Terus sebelum suaminya datang itu masak masakan yang lezat dan enak gitu ya. Pas suaminya datang itu disediakan makan, disajikan makan. Ingat ayah bunda, kalau bunda-bunda ingin ngomong sama suaminya, itu jangan biarkan perut suami dalam keadaan kosong. Karena apa? Laki-laki nggak bisa diajak ngomong dalam keadaan perut kosong gitu ya. Jadi penuhi dulu tuh kebutuhan perutnya gitu ya. Nah, setelah itu ketika lagi, apa namanya, memakan lah ya, memakan gitu ya. Kok susah sih jadi ngomongnya. Ketika lagi menikmati makanan yang disediakan gitu ya, Ummu Sulaim mandi berhias gitu ya. Sampai akhirnya mereka bercampur setelah makan, melakukan hubungan intim antara suami dan istri gitu ya. Dan setelah itu, setelah selesai gitu kan, ketika, seorang suami dan istri itu melakukan hubungan intim, itu laki-laki itu mengeluarkan serotonin, dopamin gitu ya, testosteron, vasopressin, membuat mereka tenang, bahagia gitu ya. Nah, Allahu a'lam, Ummu Sulaim luar biasa, tahu banget bagaimana bagaimana menghadapi suaminya gitu ya. Jadi setelah makan, setelah bercampur, barulah Ummu Sulaim ngomong,
Wahai suamiku, ketika ada orang yang nitipin sesuatu ke kita, terus orang itu mau ambil, kira-kira gimana menurutmu? Ya kita kembalikanlah, karena itu milik mereka, bukan hak kita gitu. Kalau kita menahannya boleh nggak? Ya enggak lah, itu nggak boleh gitu ya. Sampai akhirnya percakapan mereka pada intinya gitu ya. Wahai suamiku, anak kita apakah titipan Allah? Oh iya, titipan Allah. Ketika Sang Ilahi Rabbi meminta kembali, mengambil kembali titipan itu, apakah kita akan menyerahkan atau kita bersedih? Maksud kamu apa? Ya suamiku, anak kita sudah diambil kembali oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Sedih, nangis, pastilah ya. Tapi karena sudah kenyang, sudah menyelesaikan hajatnya, tidak meraung-raung seperti halnya orang yang memang sangat emosional sekali gitu ya. Dan setelah itu, ini yang luar biasa ya, dari bercampurnya Abu Thalha dan Ummu Sulaim di malam itu dengan tenang, bahagia. Tahukah ya Bunda, bagaimana anak itu lahir? Itu ada seorang sahabat bilang, eee, dia melihat bahwa keturunan Abu Thalha dan Ummu Sulaim itu, eee, penghafal Quran dan alim gitu ya, luar biasa. Itu dimulai dari konsepsi sebelum lahir. Jadi kita mempersiapkannya dan mengasahnya sebelum lahir gitu ya. Otak berkembang pesat 7 tahun, 7 bulan, di masa kehamilan gitu ya, sampai 3 tahun berapa banyak. Itu ada sekitar 250.000 sel-sel saraf yang tumbuh per menitnya. Bayangkan ya, per menit 250.000, berapa tuh kalau kita lewatkan gitu ya. Usia 18 minggu, janin sudah mulai bisa mendengar. Usia 24 minggu sudah dapat diajak berkomunikasi meski satu arah. Ayah wajib ngomong gitu ya, karena apa? Itu ada koklea di telinga anak-anak kita gitu ya, yang kalau itu dia tidak mendengar suara bapaknya, itu menegang gitu. Suara bapaknya itu yang tenor bariton bass gitu, yang desibel suaranya lebih rendah dari suara wanita, itu menenangkannya dan membuat kokleanya tidak terlalu tegang gitu ya. Dan kalau misalnya ayah bunda tahu apa yang ada dalam kitab suci kita gitu ya, itu kan Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuad." Jadi as-sam' dulu gitu ya. Sebelum lahir itu ini udah berfungsi gitu ya. Jadi bisalah diajak berkomunikasi dan itu stimulatif sekali gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang golden age bukan dari 0 tahun, tapi prakonsepsi atau sebelum lahir lah ketika konsepsi gitu ya. Nah, seberapa emas sih periode ini gitu. Jadi perkembangan perilaku itu terkait dengan otak. Apa-apa yang masuk ke otak membentuk struktur berpikir merubah struktur otak, dan struktur otak membentuk struktur kepribadian yang menyebabkan dia bagaimana berperilaku nantinya. Jadi kalau kita nggak asah, kalau nggak kita stimulasi, bagaimana jadinya tuh perilaku gitu ya. Kita berharap A, ternyata yang terjadi B, karena nggak terstimulasi gitu ya. Nah, saat dalam kandungan, tadi yang saya udah bilang bahwa sejak 7 bulan itu ada 250.000. Kebayang nggak? 250.000 kali berapa menit, kali berapa hari gitu ya. Dahsyat luar biasa, subhanallah. Jadi ketika dilahirkan itu otak 350 sampai dengan 400 gram. Usia 12 bulan otak mencapai 1000 gram. Usia 3 tahun sudah mencapai 1200 gram, cuma beda 50 gram dengan otak wanita dewasa gitu ya. Jadi stimulasi itu menyambungkan sel-sel saraf, misalnya ini sel saraf satu, sel-sel saraf 2, sel saraf 3, nanti nyambung-nyambung gitu ya, nyambung-nyambung gitu. Kayak kayak kalau ayah bunda lihat, apa namanya itu, bohlam yang lampu bohlam itu ada sambungan-sambungannya. Ya mirip-mirip kayak gitulah ya. Jadi, akan menyambung-menyambung, membentuk sinaptik gitu ya. Nah, sinaptik itu nanti kalau misalnya diulang-ulang akan terbentuk mielinasi gitu ya. Mielinasi itu selubung yang membuat dia tebal dan akhirnya siap untuk pembelajaran yang bagus gitu ya. Nah, sayangnya kalau kita melewatkan fase ini, itu otak akan memangkas sambungan-sambungannya tidak terpakai, tidak terstimulasi di usia 8 tahun atau 10 tahun. Sayang kan kalau misalnya kita lewatkan fase ini gitu ya. Nah, hindari stres. Ayah bunda lihat deh kalau misalnya ini adalah bohlam ya,
Tadi kan ada sambungan-sambungan itu, yang kabel-kabel, ya tipis gitu ya. Itu stres itu adalah racun terbaik yang mematikan, menghancurkan sinaptik sel-sel saraf di otak. Nah, itu udah nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi hindarkan anak dari stres gitu. Nah, golden age itu ini kan fase dasar ya untuk pembentukan fase-fase selanjutnya. Pembentukan kepribadian ada di sini, kecerdasan diasah di sini, keterampilan diasah di sini, otonomi diasah di sini, spiritual diasah di sini, bahasa diasah di sini, sosialisasi ini dasarnya dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar dasar dari segala-galanya, kalau dasarnya udah rapuh, kesananya rapuh gitu. Nah, siapa yang memperkembangkan? Kalau ayah bunda berpikir bahwa menunggu anak masuk TK atau masuk SD atau apalah gitu ya, sekolah-sekolah atau misal menitipkan di tempat penitipan anak, itu mereka berapa jam bersama gitu. Itu penting juga sih. Tapi mereka akan berpulang kembali ke kita gitu ya. Ayah bunda kebayang nggak fase-fase luar biasa yang mereka tuh bisa menangkap luar biasa. Itu kan sebelum tidur dan bangun tidur. Itu sama siapa? Di saat gelombang otaknya tuh berubah dari beta ke alfa gitu ya. Di situ yang fokus penuh dan bisa menangkap banyak hal, itu sama siapa? Kalau bukan dengan kita sama siapa lagi? Jadi sesungguhnya memperkembangkan itu yang bertanggung jawab itu adalah kita nih, para orang tua gitu ya. Dasar dari segala-galanya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan dan diwaspadai di usia ini? Nah, ini dia. Jadi anak kita itu lahir ke alam yang dia bilang asing gitu ya. Dari alam rahim gitu ya. Terus dia udah nyaman-nyaman tanpa bersusah-susah dapat makanan dari tali plasenta yang terhubung dan ibunya. Terus tiba-tiba setelah 9 bulan 10 hari dia harus keluar dari situ. Dan ya ya bernafas gitu ya, harus bernafas. Terus harus ada usaha gitu ya untuk bisa menarik perhatian atau misalnya minta sesuatu kebutuhan ke orang tuanya atau ke ibunya gitu ya. Jadi mereka asing sekali. Kadang-kadang anak-anak nangis itu, ya mengekspresikan kecemasannya, mungkin ketakutannya gitu ya. Karena memang balita itu mudah stres, sangat mudah stres gitu ya. Stres karena apa? Anxiety separation, keberpisahan dengan orang-orang siapa? Significant others. Siapa significant others? Orang tua. Nah, stres yang kedua adalah bertemu dengan orang asing. Kita titipin sama siapa tuh? Anak paham nggak? Anak nyaman nggak gitu ya? Stres lagi dia. Terus lihat orang tuanya capek-capek, stres gitu ya, marah-marah gitu ya. Nah, ini membuat anak sangat mudah stres. Ingat, stres adalah racun terbaik yang mematikan sel-sel saraf di otak gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sentuh, peluk, usap dengan lembut gitu ya. Schoenberg bilang, sentuhan itu 10 kali lebih kuat daripada sekedar kontak verbal. Ayah sayang, bunda juga sayang, gitu misalnya kayak gitu ya. Itu apa ya namanya? Bagus, tapi pelukan, sentuhan itu 10 kali lebih kuat daripada sekedar kontak verbal gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak kita ini periode taktil, sentuhan gitu ya. Nah, ketika kita memeluk anak-anak kita, itu 20 detik aja ya, 20 detik aja. Ini kata Lowen Bryson-Dini itu keluar hormon di otaknya atau neurotransmitter di otaknya, oksitosin perempuan, vasopressin laki-laki gitu ya. Jadi itu yang merekatkan, membuat aman dan nyaman gitu ya. Nah, oksitosin memicu serotonin, akhirnya tenang anak-anak kita gitu ya. Anak-anak yang tenang itu perkembangannya lebih bagus daripada anak yang gelisah dan stres gitu ya. Ayah bunda sekalian, di fase yang luar biasa ini mari kita lakukan stimulasi. Apa saja yang kita stimulasi? Kan di sini kan seperti sponge gitu ya. Sponge itu menyerap lebih banyak. Ada yang bilang 2 kali lebih cepat, ada yang 8 kali lebih cepat, ada yang 10 kali lebih cepat, mana-mana lah terserah aja ya. Yang jelas dia lebih cepat penyerapnya dan lebih banyak daripada orang-orang dewasa gitu ya. Tapi nggak bisa memilah karena belum periode memilah gitu ya. Nah, kita yang memilah-milah perilaku kita menjadi life modeling gitu. Sejak bayi, otak mampu menirukan gerak manusia. Ini kata Andrew Meltzoff dari UW gitu ya. Jadi
Dia cuma nggak bisa mengekspresikan aja. Kalau misal gini, "Apa? Apa? Ciluk ba, gitu ya. Itu berusaha menirukan, tapi memang belum bisa, gitu ya. Karena apa? Karena memang stimulasi itu membuat dia menyerap lebih banyak dan otak ini sel-sel sarafnya sambung menyambung gitu. Nah, kita sebagai life modeling harus powerful gitu ya, powerful life modeling gitu. Jadi jangan sederhana kayak misal kayak gini, "Apa, bahagia nggak kamu? Ayah sayang kamu, bunda sayang kamu," gitu. Nggak sesederhana itu. Ingat bahwa orang itu, anak-anak kita dan bahkan kita ya, menangkap 55% dari bahasa tubuh, 38% dari intonasi, "Apa kabar kamu, Nak?" Dan hanya 7% dari isi pesan. Kalau kita cuma biasa-biasa aja, cuma 7%. Kalau kita intonatif 38%, tapi kalau kita ditambah dengan bahasa tubuh yang bagus, yang gampang dicerna oleh anak-anak kita karena periode praoperasional, ini yang mudah ditangkap oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, jadilah teman. Kenapa teman? Teman itu membersamai gitu ya. Bukan nyuruh orang, tapi membersamai dalam perkembangan dan pengasuhan ini gitu ya. Dan powerful life model. Powerful gitu ya, yang tadi melibatkan bahasa tubuh, intonasi, dan isi pesan itu sendiri. Jadi nanti kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Powerful life modeling. Jadi contoh yang sangat kuat sekali gitu ya. Dalam hal apa? Ada banyak aspek perkembangan, ada emosional, spiritual, bahasa dan komunikasi, seksualitas, sosial, akhlak dan adab, fisik dan kesehatan, keterampilan. Ini semua ayah bunda sekalian dan rekan-rekan sekalian semua, ini semua dasarnya di 7 tahun pertama di golden age ini gitu ya. Jadi ayah bunda, misalnya kita tentang emosi, jangan lupa dasarnya apa? Kecukupan attachment. Attachment itu di 1 tahun atau 1,5 tahun pertama gitu ya. Jangan lupa, jangan lewatkan ini. Ini benih yang subur. Untuk apa? Orang-orang yang terbonding attachment dengan baik, itu anak-anak itu ya, itu nanti itu sebagai dasar nih untuk kontrol diri, harga diri yang wajar, kasih sayang, menjalin relasi dan ketangguhan. Itu semua dasarnya emosi. Dan di 5 tahun pertama atau 7 tahun pertama itu apa ya namanya, otak yang berkembang pesat dan genap adalah otak bagian emosi gitu. Nah, sebelum ajarkan keterampilan berempati, kok nih anak nggak empatik banget sih? Ini anak gak ada perasaannya apa sih gitu ya. Nah, sebelum kita menuntut keterampilan emosi, penuhi dulu apa? Rasa amannya, otonominya, moralitasnya. Karena cinta, aman, otonom yang cukup itu yang membuat anak-anak bisa berempati, bisa berbagi. Jadi kalau dia miskin, emotional deprivation, bagaimanalah dia berbagi? Bagaimana dia menjangkau rasa orang lain? Nah, ini dasarnya di sini nih, gitu ya. Jadi nanti jangan lupa emosi itu menular. Contohkan sikap tenang dan damai. Apa kabar anak bunda? Baik. Apa kabar cinta ayah? Gitu ya. Tenang gitu. Karena emosi itu akan menular ke anak-anak kita. Begitu kita emosional, anak juga emosional. Begitu kita tenang, anak juga tenang gitu ya. Tangkap perasaannya, kenali dan namakan. Kamu lagi sedih ya kayaknya ya. Ini ayah lihat menangis kayak gitu. Gitu. Kayaknya lagi sedih. Bener gak sih? Iya, lagi ayah sama bunda lama banget perginya. Aku kan kesepian. Oh, jadi kamu kesepian, terus kamu merasa sedih. Tangkap perasaannya, kenali perasaannya dan namakan. Karena apa? Kecerdasan emosi itu sesungguhnya adalah kemampuan salah satunya mengenali diri, emosi dirinya gitu. Bagaimanalah anak bisa mengenali emosi ketika tidak pernah diajarkan bagaimana menamakan, bagaimana, oh ini adalah sedih, senang, dan lain sebagainya gitu ya. Latih untuk berpikir sebelum bertindak gitu ya. Coba pikirkan dulu, ayo, ayo aku mau beli mainan. Mainan yang apa nak? Ini tembak-tembakan. Uangnya berapa yang dibutuhkan? 100.000 ya.
Oh, 100.000. Bolehkah kita berpikir dulu gitu ya. Jadi nggak emosional, misalnya kita langsung, "Apaan sih? Mainan mulu," atau, "Ayo ayo cepetan cepetan," gitu ya. Itu kan anak kadang-kadang kayak gitu karena memang berpikir dengan emosionalnya gitu ya, otak bagian emosi gitu, gampang tersulut, gampang terstimulasi gitu. Jadi kalau kita bisa menunda, itu anak belajar untuk menunda kepuasannya, berpikir dulu sebelum bertindak gitu ya. Terus, aspek spiritual. Aspek spiritual itu kalau sekarang banyak yang namanya agnostik ya, udah nggak peduli sama agama gitu, atau bahkan ateis gitu, udah nggak beragama. Karena jangan-jangan mereka membenci dan belajar membenci agama dari awal-awal perkembangannya gitu ya. Nah, jadilah kita live modeling bahwa ibadah itu senang, ibadah itu menenangkan. Nggak kayak gini, "Astagfirullahaladzim, belum sholat juga kamu, mau jadi apa kamu? Raka kamu ya." Itu jadi lama-lama anak berpikir dan belajar bahwa, "Ya ampun serem banget sih ibadah ini, pakai melotot-melotot gitu ya. Kok ayah habis sholat begitu marah-marah," gitu ya. Nah ini contoh yang sangat powerful untuk belajar membenci tentang ibadah dan spiritual gitu ya. Jadi, sebaiknya kita menjadi apa ya, misalnya setelah sholat lah ya, tenang, "Nak, bangun ayo, bangun. Entar dulu ya." "Oke, berapa lama lagi ayah akan bangunkan lagi?" 5 menit boleh?" "Oke, 5 menit ayah ke sini lagi ya." Gitu. "Nggak apa-apa," gitu ya. Karena kan kewajiban untuk salat itu kan ketika mereka sudah balik ya, gitu ya. Nah, ini adalah persiapan-persiapan. Jangan cederai itu, jangan sampai anak berpikir dan merasa bahwa agama itu menakutkan gitu ya. Maknai bahwa segala pemberian ini karena Allah. Ya Allah, kita dapat ini ya, ini Allah sayang banget sama kita gitu, kaitkan dengan Sang Pencipta gitu. Nah, ngobrol tentang sirah, tentang kisah-kisah teladan di masa lalu, itu sudah kejadian dan kita belajar, anak-anak kita belajar dari kisah itu. Ketika kita membawakannya dengan intonasi yang bagus, bahasa tubuh yang bagus, kalau perlu kita belajar tentang storytelling, itu anak akan menangkap, karena apa? Daya imajinasi mereka luar biasa gitu ya. Nah, kenalkan anak pada rumah ibadah dan aktivitas keagamaan dengan baik dan dipersiapkan gitu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ada berita viral gitu ya, anak sampai didorong sampai terjerembab gitu ya di sebuah karpet di masjid gitu. Sedih banget gitu ya. Syukur-syukur kalau nggak traumatik, kalau dia misalnya balik lagi, tapi itu menggoreskan luka di jiwa anak kita bahwa tempat ibadah itu tidak menyenangkan. Saya pernah mendengar di beberapa masjid di Turki ya, itu setelah salat tarawih itu anak-anak itu imam masjidnya itu, saya ada gambarnya, itu mengajak mereka bermain, bermain ular-ularan gitu maksudnya mereka, di belakangnya imam masjid itu, pokoknya bermainlah. Kenapa? Demi mengenalkan bahwa masjid ramah loh buat anak-anak gitu ya. Jadi ini tugas para ayah nih untuk menemani, mempersiapkan, koordinasi dengan para imam masjid dan pengurus masjid supaya apa, nggak kaget. Pengurus masjid juga akan fokusnya bukan hanya mengurus anak gitu ya. Jadi kita juga bertanggung jawab sebagai orang tua mempersiapkan, mengenalkan, dan mengkondisikan supaya anak bisa tenang, paling nggak tidak mengganggu orang gitu ya. Nah, aspek bahasa dan komunikasi. Ingat, di aspek ini kalau ayah bunda tahu, itu kalau bahasa itu yang paling pertama diajarkan adalah bahasa ibu. Kenapa diajarkan bahasa ibu? Karena pengasuh pertama adalah ibu. Bicara tentang bahasa ibu, anak belajar ngomong, ngobrol, komunikasi dari sosok bunda, sosok ibu. Kok begitu gitu ya? Ayah bunda tahu nggak? Otak yang selamat ya, kalau otak anak laki-laki kan itu testosteron itu sudah berproduksi semenjak dalam kehamilan ibunya gitu ya. Nah, otak anak itu, anak perempuan maksudnya, itu utuh gitu ya. Terus sambungan di area komunikasi lebih banyak. Korpus kolosumnya pun yang menyambungkan antara hemisfer kiri dan kanan itu tebal gitu ya. Walhasil lancar banget. Ngomong lancar, kebutuhan bicara banyak. Nah ini penting sekali untuk mengasah, menstimulasi anak-anak kita untuk bisa ngomong gitu ya. Ajak bicara anak-anak kita bukan sekedar ngasih pesan gitu ya. Ya mama lagi di dapur nih.
Iya sebentar, nih susu nih, minum ya. Bukan bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi ngajak komunikasi. Ayah bunda kalau lihat di tayang di YouTube tentang Cilukba aja, Cilukba, Cilukba. Saya sampai kaget-kaget ya di tayangan apa tuh TED gitu ya, TED di Australia itu. Segitunya ya dampak dari Cilukba komunikasi nonverbal gitu. Luar biasa banget gitu. Apalagi tambah, "Apa kabar? Ih, seneng ya ketawa-tawa kayak gini ya." Mungkin anak nggak bisa, menjawab saat itu ya, saat misalnya belum bisa ngomong. Tapi sesungguhnya dia senang diajak terkoneksi. Ada kosakata yang diserap di otaknya, suatu saat itu akan menjadi bahan buat dia, misalnya gitu ya. Ini kan melancarkan ini gitu, melancarkan apa namanya, eee, di sini melatih otot-otot di mulut gitu ya. Jangan lupa anak itu kalau dia menyusui secara penuh ya, menyusu ASI secara penuh, haulaini kamilaini 2 tahun, itu adalah dasar nih memperkuat otot-otot ini untuk bisa berkomunikasi selanjutnya gitu ya. Jadi sekali lagi para bunda, you are the first time untuk bisa anak-anak kita belajar bahasa dan komunikasi. Kalau ada anak yang terlambat bicara, ada apa dengan bunda? Apakah stimulasinya kurang? Yang kedua, ada emosi terpendam apa yang gak terungkap, tersampaikan, dan terekspresikan? Ingat, emosi itu menular ke anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai ini menghambat perkembangan bahasa dan komunikasinya. Lalu perkembangan seksualitas gitu ya. Cek lagi cukupkah attachment, kelengketan gitu ya. Komunikasi, ekspresi wajah, suara lembut membuat mereka nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Karena seksualitas itu bukan seks, tapi totalitas pribadi gitu ya. Apakah dia nyaman dengan dirinya, apakah dia menampilkan seperti seksualitasnya apa enggak gitu ya. Apakah cukup menyenangkan di fase menyusui karena itu fase oral, nanti beralih ke fase anal, falik, laten, genital gitu ya. Mandi dan berbedak gitu ya. Apakah menyenangkan misalnya gini dibedak, cepet bang, cepet sih, cepet kenapa sih? Ih jangan ini, mama udah mau berangkat ke kantor nih. Itu kan dia merasa bahwa, aduh aku penyebab mama terlambat ya. Oh kok aku diperlakukan kayak gini ya. Itu berpengaruh ke seksualitasnya. Janganlah lakukan itu ayah bunda gitu ya. Sesibuk apapun kita. Karena itu menggoreskan luka bahwa anak-anak kita merasa tidak berharga. Akhirnya dia menjual dirinya dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Harga diri yang rendah gitu ya. Belajar menerima dirinya bahwa perempuan menjadi perempuan, laki-laki menjadi laki-laki. Nanti ada toilet training di sini, toilet training tentang kontrol dan itu berpengaruh ke fase-fase berikutnya. Nah, ada juga nanti role play, ayah menjadi papa, anak perempuan menjadi, istrinya, "Ayah jadi suami aku ya." Itu gak usah kaget, itu role play. Bagaimana dia mengenal diri sebagai seorang wanita atau anak-anak kita menjadi seorang laki-laki gitu ya. Jangan lupa ajarkan juga ini fase-fase genting gitu ya, fase-fase sangat krusial sekali anak-anak ini lucu-lucu gitu ya. Jangan sampai mereka menjadi korban pelecehan seksual, ajarkan tentang sentuhan, sentuhan yang boleh, sentuhan yang nggak boleh, sentuhan yang apa namanya, meragukan itu kayak gimana, daerah apa aja, dan bagaimana cara mengatasinya itu ajarin gitu ya. Teriak misalnya atau gigit jarinya atau tendang dan sebagainya. Terus menjaga auratnya dan sebagainya itu dasar-dasarnya juga di 5 tahun atau 7 tahun pertama gitu ya. Nah, bagaimana dengan aspek perkembangan sosial? Sekali lagi bonding attachment adalah dasar utama, relasi utama dari perkembangan aspek sosial ini. Kenapa? Relasi pertama itu orang tua. Kalau relasinya udah nggak bagus, kesannya nggak bagus gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Jalin keakraban. Dengan siapa? Nuclear family. Nuclear family itu siapa? Orang tua. Kalau mau tambah kakak, kalau ada kakak gitu ya, atau siapa ya, belum sampai extended family gitu ya, bermainlah bersama nuclear family, karena itu dasar sosial relasi berikutnya gitu ya. Kalau dasar sosial sebelumnya buruk gitu ya, relasi sosialnya buruk di rumah, kesananya juga agak susah rasanya gitu ya. Nah setelah 3 tahun baru anak-anak kita tuh berani gitu ya,
untuk extended family dengan om, tante, dengan siapa gitu ya yang mungkin jarang ketemu. Tapi kita juga harus memang mencontohkan, ini om, ada Om Arman, Tante Wita, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu ajak anak mengenal dunia luar. Ada tukang bakso tuh nak, apa yang boleh dan tidak boleh. Oh itu ada teman, apa yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Jadi itu dasar di perkembangan itu menjadi dasar perkembangan aspek sosial gitu ya. Nah ini penting juga akhlak adab gitu ya. Kita ngejar-ngejar, nah kita les sana sini segala macam supaya apa? Otak yang bagus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di ujian gitu ya. Padahal itu nggak ditempel di sini nilainya, nggak ditempel di jidat gitu ya. Saya nilai 9, saya nilai 10, saya IPK cum laude gitu. Enggak gitu ya. Ijazah aja saya jarang-jarang tuh bawa ijazah gitu ya. Kerja juga nggak ditanya ijazah nilainya berapa gitu ya. Kadang-kadang langsung direkrut aja gitu ya. Tapi akhlak dan adab itu dilihat orang. Itu adalah cerminan inner dari anak atau kita gitu ya. Jadi lakukan life modeling bagaimana kita bersikap kepada diri kita sendiri, kepada orang lain dan kepada anak. Bersikap kepada pasangan gitu ya. Jadi membahasakan itu memanggil orang dengan sebutan misalnya gini ya, anak kita manggil dia siapa? Om. Om A tuh, Om A gitu. Jangan, Arman, Arman, nanti anak ngikut. Itu banyak tetangga saya yang bilang, Siti, Siti. Ya ampun, anak kecil manggil ibu-ibu Siti, Siti aja gitu, ART-nya. Kenapa? Karena kita juga manggilnya gitu. Ingat loh, anak plek-plek gitu ya, belum bisa menyaring, dan itu dasarnya gitu. Life modeling itu yang akan diserap gitu. Om A, Tante B gitu, Ustadz misalnya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bendri, jangan bilang, itu tadi Bunda dengar Bendri tuh, Bendri si Bendri gitu ya. Jangan bilang kayak gitu. Jadi anak belajar akhlak adab dari situ juga gitu ya. Bahasakan dengan bahasa yang mudah ditangkap oleh anak gitu ya. Nah, di sini juga kita ajarkan bagaimana meminta maaf, permisi, tolong, mengucapkan terima kasih, itu kita ajarkan di sini gitu loh. Ayah bunda banyak sekali aspek perkembangan dan itu kalau di breakdown nggak cukup sejam 2 jam gitu ya. Bahkan sebulan juga kita mungkin nggak cukup untuk kuliah tentang anak-anak dengan golden age gitu ya. Tapi ingat, jangan borongan, lakukan secara bertahap sehingga anak nggak stres, nggak bingung, dan lakukan dengan segenap jiwa dan raga kita, kita senang melakukannya karena apa? Ini masa depan kita, agar suatu saat anak kita tumbuh bahagia dan kita juga bahagia. Jangan sampai ini terlewatkan yang membuat anak kita bermasalah dan kita menanggung permasalahan itu sepanjang usia anak kita, sepanjang usia kita. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi keluarga kita dan menaungi kita dalam kesakinahan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.